Kita yang saat ini di sini dan seperti ini nggak bisa lepas dari kehidupan kita masa lalu. Bagaimana orang tua kita mengasuh kita dan mengkondisikan kita selama rentang kehidupan kita, anak-anak dan sampai sekarang ini akan membentuk kita yang sekarang ini. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana diri Anda yang sesungguhnya, maka Anda perlu tracing, mundur, bagaimana orang tua Anda mendidik Anda. Siapa orang tua Anda? Dan apa yang Anda alami dalam rentang kehidupan di masa lalu itu. Saya akan membahas topik tentang bagaimana pola asuh mempengaruhi kehidupan psikologis kita di video ini. Silahkan simak baik-baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, saya ingin bercerita tentang salah seorang temannya teman saya gitu. Dia mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Dia tidak bisa berteman, dia susah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Dalam pikirannya, dia ingin apa yang ada dalam pikirannya itu terwujud. Misalkan ketika dia ingin ke mall, maka dia persis harus seperti apa yang dipikirannya. Kalau nanti ketika dia mau berangkat lalu hujan, maka dia akan sangat kecewa sekali. Atau ketika di sana tidak sesuai dengan apa yang dipikirannya, misalkan baju yang dia cari nggak ada, dia akan sangat stres sekali. Dan ketika ada di sana, ketika dia duduk di kafe sendirian misalkan, dia khawatir ada orang-orang yang mengawasi dia. Seolah-olah ada orang-orang yang berkomentar terhadap penampilannya atau apapun itu. Ya, dalam hal ini memang mentalnya masih baik ya, masih belum sangat terganggu sekali, tapi dia merasa tidak nyaman saja. Jangan-jangan dia ada orang yang mengomentari aku dan sebagainya. Kesulitan anak ini dalam beradaptasi atau orang ini dalam beradaptasi itu dimulai dari bagaimana ibunya mengasuh. Ternyata hal-hal ini juga dialami oleh banyak orang, tidak hanya si orang ini aja, tapi dialami oleh banyak orang. Biasanya orang-orang yang punya tipe sulit beradaptasi dan dia ingin seperti apa yang dia pikirkan, itu karena dia diasuh oleh ibu yang overprotective. Jadi ibu yang overprotective adalah ibu yang memberikan pengasuhan dengan extra service gitu ya. Maksudnya dia itu nggak boleh mendapat pain, nggak boleh keluar agar tidak mendapat bahaya. Dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal di dalam lingkungan tetangganya agar tidak terpengaruh dan sebagainya. Baik memang, tapi ketika itu dilakukan secara ekstrim, membuat anak akhirnya tidak belajar tentang kesalahan, tidak belajar tentang bagaimana merasakan sakit. Dia hanya hidup di kamar, hidup di rumah, main gadget, dan hal-hal semuanya itu dicukupi oleh orang tuanya. Ini membuat anak tidak mengenal kenyataan. Dan akhirnya dia merasa bahwa dirinya menjadi center of attention atau pusat dari perhatian. Nah, ketika anak-anak, teman-teman, kita ini merasa bahwa orang tua kita ini adalah dunia kita. Jadi dunia kita itu ya orang tua, bapak, ibu, itu aja. Itu dunia kita, kan begitu ya teman-teman. Kalau bapak dan ibu kita itu selalu bersama kita dan selalu memberikan perhatian yang lebih daripada yang kita butuhkan, maka kita akan merasa diri kita adalah pusat perhatian. Apalagi kalau kita diturutin segala hal yang kita inginkan. Kita tidak bergaul di luar karena nggak boleh sama bapak ibu kita, akhirnya kita tidak bisa membandingkan adanya penolakan dari orang lain. Kita tidak pernah merasakan dimarahin orang lain, dijailin orang lain, tidak dianggap orang lain, dan sebagainya. Dan kita merasa kita adalah pusat dari perhatian. Apalagi kalau orang tua kita selalu memuji kita, wah anak ganteng, wah anak pinter, tanpa memberikan kenyataannya seperti apa. Ya, memuji boleh saja, tapi kalau terlalu ekstrim itu menjadi masalah. Ketika kita menginjak SMP, ini kita sudah mulai berhubungan dengan orang-orang selain bapak ibu kita. Tadinya kita antusias, kita berpikir, wah ini aku menjadi center of attention ini, jadi pusat perhatian nih, aku akan jadi artis nih, kan gitu ya. Karena kita merasa begitu di rumah. Ternyata ketika waktu pembekalan pertama, ternyata kok aku nggak diperhatikan ya. Ternyata kok teman-teman nggak peduli sama aku ya. Ternyata aku kok diperlakukan sama ya dengan teman-teman yang lain. Padahal di rumah aku diperlakukan spesial. Nah, ini biasanya menjadi pukulan telak bagi orang-orang yang diasuh dengan pola asuh overprotective. Dan akhirnya dia merasa bahwa guru, teman-temannya nggak menyukai dia. Akhirnya dia menarik diri. Nah, ketika dia menarik diri karena dia udah nggak percaya diri,
atau merasa mulai nggak percaya diri, dia mulai membatasi pertemanan. Nah, ini awal dari derita anak yang diasuh oleh orang yang overprotective. Akhirnya dia tidak mengembangkan perilaku berteman yang baik. Dia tidak mengembangkan skill-skill untuk berteman yang baik. Akhirnya SMP dia tidak punya teman. Harusnya orang tua di waktu SMP ini memperhatikan anaknya punya teman atau enggak, bisa berteman atau enggak. Nah, itu harus diperhatikan karena di waktu SMP kan masa remaja ini sangat sensitif di hati ini ya. Anak remaja itu sangat sensitif, sangat mudah bergejolak begitu. Kalau nggak punya teman ya pasti akan down dan itu mempengaruhi prestasinya biasanya dan mempengaruhi psikologisnya. Dan waktu SMA dia sudah mulai mengembangkan insekuritas. Dia mulai mengembangkan insecurity. Dia mulai mengembangkan self-concept yang nggak baik, memandang dirinya jelek. Padahal waktu SMA, biasanya anak-anak tuh mulai pacaran kan ya. Nah, ketika dia sudah nggak percaya diri, maka ya sudah, dia selalu melihat image bodinya, self-image-nya, body image-nya, itu jelek, negatif. Itu sangat mempengaruhi kemampuan dia untuk berteman nanti. Dan dari situlah, akhirnya penderitaan berlanjut. Dia nggak punya teman. Dan ketika dia lulus SMA pun, akhirnya apa? Karena teman-temannya lain udah berpencar, dia harus struggling dengan kuliahnya, maka dia juga mengalami kesulitan-kesulitan yang berikutnya. Mulai merasa tidak berharga, mulai merasa pengalaman di SMP, SMA tidak memuaskan, dia tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Nah, biasanya dia sudah mulai mengalami gejala-gejala depresi. Biasanya gejala-gejala depresi itu memang dialami oleh anak-anak usia pasca SMA sampai awal-awal dewasa atau dewasa tengah biasanya. Dari sini teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa depresi atau kemampuan beradaptasi yang kurang itu disebabkan tidak hanya waktu itu saja, tapi jauh ke belakang. Kenapa ada orang yang selalu takut untuk dikomentari, selalu takut untuk diperhatikan orang lain, mengalami paranoid, kecemasan? Ya karena itu tadi, keinginan untuk menjadi pusat perhatiannya yang tinggi. Nah, itu penyakitnya di situ. Jadi, bagi kita yang menganggap diri kita spesial, itu bukan sesuatu yang salah. Kalau kita merasa bahwa kita spesial bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi orang yang peduli sama kita. Tapi kalau kita merasa spesial bagi orang yang tidak merasa spesial bagi mereka, ya itu salah. Kita ingin dispesialkan oleh semua orang, itu salah. Tapi kalau kita ingin dispesialkan oleh pasangan kita, ya nggak apa-apa, gitu kan? Oleh anak kita, ya nggak apa-apa, kan memang keluarga. Tapi kalau menempatkannya itu secara general, secara umum, pada semua konteks, maka kita akan menjadi stres. Oleh karena itu sebenarnya rasa sakit itu kita yang ciptain dari kekecewaan harapan kita. Selalu aware teman-teman tentang apa yang kita pikirkan. Karena pikiran itu memberikan batasan-batasan, target-target yang harus kita penuhi. Tapi kalau kita nggak bisa memenuhi, kita menimbulkan kekecewaan. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang psikologi lebih dalam, silakan nanti cek di deskripsi atau di link saya, di link bio saya, untuk mendapatkan materi yang berkelanjutan melalui webinar. Nah, webinar salah satu yang saya rekomendasikan adalah webinar Scientific Self-Healing. Bagi teman-teman yang membutuhkan webinar itu, yuk segera merapat, cari nomor WA saya atau staff saya, dan komunikasi di sana. Semoga teman-teman bisa sehat sampai kapanpun. Terima kasih.